Jadi dia memotong alat kelaminnya sendiri dengan anggapan kalau dia memotong alat kelaminnya ini Hai teman-teman sekalian, kembali lagi bersama aku di sini, si Wahyu Fan. Di video kali ini aku akan membahas seorang narapidana yang mempunyai catatan kriminal tersadis dan sekarang sedang diperbincangkan di media sosial. Tanpa perlu menunggu lama lagi, mari kita bahas kasus dari seseorang yang bernama Niko Jenskin. Sebelum kalian lanjut menonton video ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Mendengar kasus kriminal. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalaminya. Bahkan beberapa dari kalian mungkin pernah menjadi pelaku. Apalagi di zaman sekarang yang bilang susah mencari kerja. Oke, narapidana yang bernama Niko Jenskin adalah seorang pembunuh brutal berbalut tato. Jadi di sekujur tubuhnya ini dibalut dengan tato. Yang lahir di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat pada 16 September 1986. Jadi Niko merupakan seorang anak dari pasangan David Meji dan Lori Jenskin. Niko merupakan pria yang tumbuh dari latar belakang dan lingkungan kriminal. Jadi mengapa aku bilang kriminal? Karena orang tua dari Niko juga memiliki latar belakang yang sama-sama kriminal. Jadi untuk sekedar informasi, ayah si Niko ini beberapa kali masuk penjara karena kasus terorisme. Dan di tahun 2009 ayahnya Niko meninggal. Si ibu Niko juga merupakan seorang narapidana dengan beberapa tindakan kriminal. Ya, jadi bisa dibilang Niko ini seperti buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Bahkan si Niko terbilang lebih gila ya teman-teman. Jadi sedikit cerita tentang masa kecilnya Niko. Niko udah dari kecil dididik secara kasar dan brutal. Beberapa tindakan kekerasan sering dialami oleh Niko Jenskin ini teman-teman. Hampir setiap hari Niko Jenskin ini melihat kedua orang tuanya berkelahi. Bahkan karena hal-hal sepele yang berujung tindakan kekerasan. Jadi bisa dibilang si Niko ini sudah secara langsung belajar cara menganiaya seseorang. Ya, dia ini belajar dari kedua orang tuanya teman-teman. Niko juga mempunyai beberapa saudara perempuan teman-teman. Jadi si Niko ini aja yang berbatang ya. Namun sebenarnya 3 kakaknya Niko ini juga mempunyai kasus kriminal. Ya, jadi bisa dibilang Niko ini memang bibit bebet bobotnya udah kriminal teman-teman. Jadi pada usia 7 tahun, Niko sudah kenalan sama polisi. Ya, si Niko kedapatan membawa sebuah pistol yang dibawanya pada saat SD teman-teman. Mungkin Niko ini udah mempunyai jiwa psikopat dari kecil ya teman-teman ya. Bahkan pas Niko di bangku SMP, ia sudah melakukan banyak tindakan kekerasan. Dari tangan kosong sampai memakai senjata tajam. Wow, serem juga si Niko ini ya. Dan di usianya yang menginjak remaja, Niko Jenskin merayakan hari ultahnya di penjara. Suci pendidikan di penjara ya teman-teman. Wow, keren juga si Niko ini. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dan pada akhirnya Niko dijatuhi hukuman 20 tahun penjara akibat hal tersebut. Namun Niko di sini mendapatkan remisi masa tahanan teman-teman. Ya, remisinya sekitar 10 tahun 6 bulan ya. Mungkin ini dikarenakan perilaku Niko pada saat di penjara udah membaik. Dan hingga akhirnya dia bebas pada Juli 2013. Namun pada saat si Niko ini keluar, bukannya menjadi lebih baik, malah semakin brutal teman-teman. Buktinya baru 2 minggu Niko bebas dari penjara. Si Niko ini udah mencetak rekor dengan membunuh 4 orang dalam kurun waktu 2 minggu. Ya, kasus ini berawal dari polisi yang menemukan mobil berisi 2 mayat pria pada 11 Agustus 2013 di sebuah danau bernama Spring Lake Park. 2 orang ini bernama Juan Pena dan George Luis. 2 korban ini tertembak tepat di bagian kepala. Namun hingga 8 hari kemudian, pada tanggal 8 Agustus 2013,
polisi kembali menemukan satu mayat pria bernama Curtis Bradford dalam sebuah garasi yang lokasinya masih berdekatan dengan penemuan pria-pria sebelumnya dengan kasus yang sama. Ya, ditembak di bagian kepala juga teman-teman. Motif dari pembunuhan tersebut berawal dari Nico dan kakak perempuannya bernama Erika Jenskin hendak berencana mencuri mobil dari Juan Pena. Mungkin karena si Nico emang sanginya membunuh ya teman-teman. Ya udah, jadi dia memutuskan untuk menembak kedua orang itu. Namun sebenarnya pria yang ketiga dibunuh Nico adalah sahabatnya waktu di penjara teman-teman. Jadi mereka kenal di penjara dan merupakan tim pencurian mobil dari Juan Pena. Nico, Erika, dan Curtis adalah tim sebenarnya. Namun karena Nico memiliki dendam pribadi sama Curtis pas di penjara, ya udah deh. Ya, si Nico mendor si Curtis ini teman-teman. Mungkin karena dendam pribadi ya dulu ya. Dan korban keempat Nico ini bernama Andrea Kruger. Seorang wanita cantik yang ditemukan mayatnya tergeletak di jalan pada tanggal 21 Agustus 2013. Berbeda dari tiga pria yang terbunuh sebelumnya, saat itu Nico sedang nongkrong di jalan melihat sebuah mobil SUV gagah ya teman-teman. Nico sangat suka mobil tersebut dan berniat untuk mencuri dari Andrea. Sebenarnya Andrea sudah pasrah mobilnya dicuri. Dan Andrea juga memohon kepada Nico untuk jangan menembaknya. Namun lagi-lagi Nico sange ingin membunuh si Andrea ini. Dan ya udah, kembalilah didor si Andrea dengan beberapa tembakan di bagian tubuhnya dan juga di bagian kepala. Favoritnya Nico teman-teman. Dan pada tanggal 30 Agustus 2013, Nico berhasil ditangkap berkat bantuan CCTV yang dimana Nico dan kakaknya terekam membeli sebuah amunisi di toko peluru. Dan dari beberapa bukti, akhirnya Nico ditangkap. Pada saat polisi menginterogasi si Nico selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda teman-teman. Dan pada akhirnya si Nico mengakui bahwa ialah yang membunuh keempat orang tersebut. Dan uniknya lagi, dari keterangan Nico, katanya dia melakukan pembunuhan tersebut karena percaya terhadap dewa Mesir, yakni dewa ular, yang pernah merasuki dan memberikan tips and trick tutorial membunuh orang. Oh, aneh banget ya. Emang si Nico ini udah dasarnya nggak waras teman-teman. Dan pada 16 April 2016, Nico Jenskin dinyatakan bersalah oleh hakim. Dan sebenarnya Nico Jenskin dijatuhi hukuman pada tanggal 11 Agustus 2014. Namun dikarenakan Nico dinyatakan mengalami gangguan jiwa, pada akhirnya Nico dibawa ke rumah sakit jiwa bernama Lincoln Regional Center pada 29 Juli 2014. Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, hal unik kembali terjadi pada saat Nico di rumah sakit jiwa teman-teman. Nico yang seorang pembunuh dengan kepercayaannya kepada dewa Mesir, yakni dewa ular. Jadi dia memotong alat kelaminnya sendiri dengan anggapan kalau dia memotong alat kelaminnya ini, dia akan mirip dengan dewa Mesir yang tubuhnya seperti ular. Jadi dewa ular ini tidak ada yang menonjol ya, namanya ular. Ya kalau ular isi penis kan aneh juga teman-teman. Selain memotong kelaminnya, Nico juga memotong lidahnya mirip seperti ular. Ekstrim juga sih Nico ini. Saat selesai memotong lidahnya, Nico mengoleskan darah dari lidah tersebut ke tembok kamarnya. Ya seperti menjilat-jilat gitu teman-teman. Nah, pada bulan Mei 2017, si Nico ini dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dan dipindahkan ke penjara Tecumseh State yang ada di Nebraska. Ya sambil menunggu dirinya dieksekusi mati teman-teman. Namun sampai detik ini si Nico Jenskin belum dieksekusi. Ya gini ya teman-teman, kalau di Amerika Serikat ini, kalau seorang narapidana yang mengalami gangguan jiwa, mereka harus dibawa ke rumah sakit jiwa dulu teman-teman, sampai menunggu narapidana ini sembuh, baru bisa ditindak. Dan untungnya sampai sekarang Nico masih hidup normal aja teman-teman. Cuma dia di penjara. Oke lah teman-teman sekalian, jadi sekian video yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Thank you very much for watching this video and see you.